tidak perlu lagi banyak-banyak penyampaian. Betul. Semua bentuk penyampaiannya berkurang dan berdiamnya sudah. Kami menurunkan untuk personil Polres Cilegon dan jajaran sebanyak 134 personil, ditambah bantuan BKO dari Polda Banten dari Salam perjuangan. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan pada aksi hari ini, terima kasih Bapak-bapak telah menyampaikan aspirasi secara damai terkait dengan yang telah disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian. Nah, untuk aksi ini kami dari PTBS UNCA telah menerima tuntutan dari bapak-bapak warga masyarakat Krian. Pertama, silakan melakukan pematokan. Sepakat? Terima kasih atas kesempatannya. Nah, pemirsa, nampaknya untuk aksi demo hari ini ada satu kesepakatan bahwa warga diizinkan untuk mematok pasang-pasang yang diklaim oleh warga. Nah, Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi, referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Malam ini Bang Kumis sedang bersama seorang pengacara. Dan malam ini Bang Kumis mau mengajak bincang-bincang persoalan masalah sengketa lahan di kawasan Cilegon yang minggu kemarin Bang Kumis sempat untuk meliputnya juga dan beberapa media. Selamat malam Bang Agus. malam Munir. Bang Kumis. Nah, pemirsa, langsung saja ke topik pembicaraan pada malam hari ini, karena dari pihak warga perwakilan baru saja ngontek Bang Kumis, karena Bang Kumis ini kemarin liput tuh, ya kan, persoalan-persoalan yang memang pada waktu demo di BSU. Oh, di BSU. Nah, dalam demo pihak perusahaan pada waktu itu menemui dari perwakilannya memberikan jawaban dimediasi oleh Polres Cilegon. Tapi nampaknya 2 kali katanya mediasi itu gagal alias tidak ada hasil. Dan bener nggak nih ngomong-ngomong nih, akhirnya itu mau dibawa ke ranah hukum, dan sebagai kuasa hukum yang ditunjuk warga ini abangku ini, bener nggak itu dulu tuh? Ya, jadi gini Bang Kumis, permasalahan warga Argawana itu sudah dari data yang kita dapatkan itu sudah hampir lebih dari 20 tahun. 20 tahun yang konon lahannya itu dikuasai oleh perusahaan. Jadi ceritanya itu dari data yang ada sementara itu lahan itu punya masyarakat itu dipindahkan dari perusahaan A ke perusahaan B, akan tetapi perusahaan B itu belum memenuhi komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Saya potong dulu, Bang Agus. Dalam satu pengalihan lahan, apakah ada istilah jual beli atau ada istilah tukar menukar tempat, atau gimana sih sebenarnya, biar warga tahu nih? Kalau berdasarkan bukti yang ada itu masyarakat memang mempunyai suatu hak ya, karena itu adalah tanah adat atas lahan tersebut. Akan tetapi perusahaan karena mempunyai kepentingan, makanya masyarakat itu
diberikan suatu iming-iming lah ya, Janji. untuk mau ke tempat yang baru dan menempati dengan sesuai kesepakatan. Akan tetapi kesepakatan itu tidak dipenuhi gitu ya. Diduga di sini adanya wan prestasi atau tindak pidana yang mungkin nanti setelah kita lihat bukti apakah ada tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, itu masih kita dalami. Nah, untuk sementara ini Pak Agus sudah resmi ditunjuk oleh warga sebagai kuasa hukum, ya kan? Nah, gambaran sendiri Bang Syah, kan minimalnya seorang pengacara sudah dipastikan mengetahui Ya. kira-kira nih yang akan diajukan atau diadukan oleh Bang Agus sendiri untuk warga ini apa sih sebenarnya? Jadi warga ini sudah saat ini kehilangan lah ya, kehilangan tempat tinggal serta tanah yang menjadi hak mereka itu diduga sekitar 20 tahun. 20 tahun. Andai kata ini ranah ini dibawa ke peradilan, ke pengadilan, maka di sini akan menimbulkan kerugian yang pastinya karena itu daerah industri, Ya betul. maka kerugian di atas 150 miliar. 150 miliar bukan angka yang kecil Ya. bagi warga seperti kita. Tetapi yang namanya gugatan Bungnya, ada penggugat, ada tergugat. Itu perusahaan ngomong-ngomong dulu Ya. milik Edi Tansil. Apakah betul itu Bung? Sebenarnya gimana sih ceritanya ini? Jadi memang PT Golden Key, Betul yang dulu pernah sempat viral beritanya. Golden Key itu memang dulu konon milik Edi Tansil. Ya. Begitu warga itu sudah dimediasikan untuk pindah ke tempat baru, itu memang perusahaan tersebut dikasih fasilitas oleh perusahaan yang konon itu ya. Gitu. Setelah 1 tahun atau 5 tahun, penduduk tersebut pindah lagi. Karena apa? Perusahaannya Golden Key ini dijual ke perusahaan BSU atau MCA. MCA ya. Akhirnya masyarakat berpindah dari lokasi lama ke lokasi baru. Yang tadinya dijanjikan itu sekitar 1 hektar 400-an itu, kalau tidak salah itu ya. Akan tetapi lahan yang ada yang baru disediakan itu baru 7.000, sekitar 7.000 sekitar ya. Itu sudah berlangsung 20 tahun. Sedangkan warga itu mau yang lama mau yang baru itu kan dermaga. Ya, betul. Dermaga buat senderan kapal ya. Sehingga masyarakat ini menuntut penghasilannya hilang, terus perusahaannya berkurang otomatis kan. Nah, kita juga masih pelajari apakah di sini masih ada ranah pidana ya. Makanya kita akan buat langkah-langkah hukum yang nyata agar perusahaan yang diduga merugikan masyarakat tersebut bisa membuka mata lah atas kejadian ini gitu. Tapi kan gini, oke lah tadi masalah kerana hukum adalah hak warga negara punya. Apakah sebelumnya, sebelum kerana hukum, apakah sudah ada mediasi-mediasi yang dilakukan oleh warga sendiri terhadap perusahaan tersebut? Kebetulan kita sebelum mendapatkan kuasa resmi dari masyarakat Grenyang, itu saya sendiri sebagai pelaku sejarah, memang tim kami itu ikut mediasi waktu di kantor Bupati Serang. Ya. Pernah juga ya? Nah, itu didatangi oleh Wakil Bupati dengan staf, serta tempatnya sudah disiapkan. Terus pihak perusahaan ada, masyarakat ada, tokoh alim ulama ada. Akan tetapi di situ pertemuan yang hampir 3-4 kali itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya kemarin juga mediasi itu diselenggarakan oleh Kapolres Kapolres Cilegon. Betul, Kapolres yang baru Pak yang baru itu ya. Ya, akan tetapi 2 kali mediasi yang diselenggarakan oleh pihak Polres Cilegon itu dipimpin oleh Kapolres langsung, itu juga tidak menemukan titik temu. Makanya masyarakat meminta kepada kita dan tim untuk mengambil langkah hukum baik pidana ataupun perdata terkait perusahaan tersebut. Nah, untuk langkah-langkah hukum sendiri, gimana pun juga seorang lawyer, seorang pengacara punya tanggung jawab moral
bahwa dan punya optimisme tinggi bahwa ini akan dimenangkan. Itu kalau seorang lawyer ya. Ini kiat-kiat apa aja yang akan dilakukan? Karena ini udah menyangkut tadi nama besar, apalagi perusahaan sebesar itu, Bung. Kita tidak mudah terkadang di Indonesia tanda kutip ya, dari beberapa kasus kalau kita lawannya bener-bener orang yang kuat, warga itu jadi lemah gitu loh, Bung. Ini kok optimis banget Bang Agus ini akan memenangkan dalam perkara ini. Kita kan sudah mengumpulkan bukti yang ada itu udah hampir ada 30 bukti yang sudah di tangan kita. Kita masih kumpulkan bukti-bukti yang lain. Apakah nanti dari bukti yang ada itu, apakah kita mau langkahkan ke ranah pidana atau perdata? Yang jelas kita nanti akan membuat surat resmi Ya. ke Ketua Satgas Mafia Tanah, ya, Kemendagri, MPR RI, termasuk Komnas HAM, dan juga Badan Pertanahan Nasional, ya, Tembusan Presiden RI, agar memperhatikan masyarakat, karena masyarakat ini bukan cuma 10-20 gitu. Agar kerugian yang diduga ditimbulkan kerugian yang besar ini bisa tergantikan, Ya. gitu. Apakah hak atau bukan, kita lihat nanti. Gitu. Cukup banyak. Atau barangkali masih ada tambahan-tambahan ya untuk kedepannya. Yang jelas kami sebagai tim hukum dari masyarakat Argawana, Kecamatan Pulau Ampel, sangat mengharapkan kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo beserta jajaran, agar memperhatikan keluh kesah dari masyarakat Desa Argawana, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Jadi dari bukti serta saksi yang sudah kita saring, ini sudah 20 tahun lebih hak mereka ini diduga dirampas oleh satu perusahaan yang mereka berjuang dengan apa adanya. Itu saja, Bang Kumis. Semoga pemerintah Republik Indonesia ini dari tingkat pusat hingga kabupaten ya, itu bisa membantu masyarakat Grenyang untuk mendapatkan hak-haknya. Luar biasa. Oke. Itu aja. Nah, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang santai dengan kuasa hukum warga Grenyang, Pulau Ampel di Serang, yang kemarin sempat heboh, bahkan beberapa media pun ikut menyoroti dalam hal ini karena memang ini peristiwanya sudah lama. Dan mudah-mudahan bincang-bincang Bang Kumis pada malam hari ini menjadikan sebuah referensi Ya, ke semua pihak. Apa yang tadi dikatakan dari pusat sampai kabupaten, mari kita bersama-sama, yang salah katakan salah, Ya. yang benar katakan benar. Begitu ya. iya. Terima kasih. Makasih. Bang Kumis tahu dari mana ini saya di sini nih? Kebetulan saya kan mampir ke sini nih. Ya. Saya cari-cari karena Pak Busro, salah Ya. satu tokoh Grenyang juga nelpon tadi maghrib itu Oh, gitu. soal ini juga. Dan mungkin besok Bang Kumis juga sudah punya janji nih Ya. dengan perwakilan warga Grenyang untuk video call, menjadikan satu informasi juga agar klop dari warga. Mungkin juga Bang Kumis berharap dari pihak Polresnya pun nanti bisa saya hubungi agar berita ini utuh, Ya. tidak sepotong-sepotong. Ya. Semua pihak yang terlibat ikut untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada warga. Baik. Oke, terima kasih Bang Kumis. Selamat Oke. malam. Malam. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.